Selamat datang di Aktual TV, kanal berita terkini dan terpercaya. Polres Lahat Polda Sumatera Selatan menggelar konferensi pers terkait pengungkapan kasus pembunuhan dan pencurian dengan kekerasan yang menggegerkan masyarakat. Kasus ini melibatkan seorang pria berusia 28 tahun yang diduga kuat sebagai pelaku utama dalam insiden tragis yang menewaskan seorang warga lanjut usia. Yang kami cintai dan kami banggakan, seperti hari ini Polres Lahat akan mengadakan press release. Kemudian untuk selanjutnya kami alihkan kepada Kasasesor untuk menyampaikan pemberitaan untuk press release untuk rekan-rekan media yang silakan untuk meliput kegiatan press release di Polres Lahat ini. Demikian kami akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Konferensi pers yang digelar pada Senin 10 Februari 2025 di lobi Mapolres Lahat dipimpin langsung oleh Kasat Reskrim Polres Lahat Ibtu Redo Rizky Pratama didampingi sejumlah pejabat kepolisian lainnya. Dalam keterangannya, pihak kepolisian mengungkap bahwa kasus ini bermula dari laporan polisi LP-B/04-11 Romawi /24-SS-Res Lahat-Sek Jarai yang dilaporkan pada 13 November 2024. Kejadian tragis ini terjadi di kebun kopi milik korban yang berada di Desa Muara Payang, Kecamatan Muara Payang, Kabupaten Lahat. Berawal dari pada tanggal 12 November 2024 sekira pukul 11.30 waktu Indonesia Barat dari Polsek Jarai menerima informasi atau laporan bahwa ditemukan mayat seorang laki-laki di ataran air Guhes Sungai Cernih, Desa Muara Payang, Kecamatan Muara Payang, Kabupaten Lahat. Setelah menerima laporan dari Polsek Jarai bersama Puskesmas Jarai meluncur ke TKP untuk mengecek mayat tersebut dan menginformasikan kepada kita dari Polres Lahat. Sehingga setelah itu dari Polres Lahat, unit identifikasi Satreskrim langsung meluncur ke TKP. Setelah itu teridentifikasi bahwa korban bernama M. Amin bin Hanafiah, umur 71 tahun, pekerjaan petani, agama Islam. Alamat Nendagung, RT 003 RW 002, Kecamatan Bagaralam Selatan, Kota Bagaralam. Korban M. Amin bin Hanafiah, seorang pria berusia 71 tahun, ditemukan dalam kondisi mengenaskan di sekitar pondok kebun kopi miliknya. Korban awalnya dilaporkan hilang oleh keluarganya, hingga akhirnya ditemukan meninggal dunia oleh anaknya, Lius Heriansah, setelah lebih dari 2 minggu tidak pulang. Peristiwa tersebut diketahui berawal ditemukannya mayat yang telah membusuk tidak jauh dari pondok di kebun kopi milik almarhum, yang ditemukan oleh anak korban yang bernama Lius Heriansah, yang mana saudara Lius Heriansah merasa curiga karena orang tuanya atau ayahnya yang bernama M. Amin sudah 2 minggu tidak pulang ke rumah. Merasa ada kejanggalan, keluarga korban melaporkan kejadian ini di Polsek Jarai. Dari hasil penyelidikan, diketahui bahwa korban kehilangan sejumlah barang berharga termasuk sepeda motor, ponsel, dan uang tunai sebesar 2 juta rupiah. Petugas kemudian melakukan penyelidikan mendalam dengan mengumpulkan keterangan saksi serta barang bukti di lokasi kejadian. Hasil autopsi menunjukkan bahwa korban mengalami luka-luka serius di bagian punggung dan kepala yang menyebabkan kematiannya. Berdasarkan ciri-ciri awal yang diyakini
meyakini bahwa mayat tersebut adalah betul M. Amin, ayah dari Lius Heriansyah. Karena kematiannya yang tidak wajar, maka saudara Lius melaporkan peristiwa tersebut ke Polsek Jarai, Polres Lahat. Setelah melakukan rangkaian penyelidikan, polisi berhasil mengidentifikasi tersangka utama, yakni Harliko Darliansah, warga Desa Sawah, Kecamatan Muara Pinang, Kabupaten Empat Lawang. Tim gabungan dari Polres Lahat, Polsek Jarai, dan Polres Empat Lawang kemudian bergerak cepat untuk menangkap tersangka. Tersangka berhasil diamankan di wilayah Talang Limau, Desa Batu Bidung, Kecamatan Ulu Musi, Kabupaten Empat Lawang. Namun, saat hendak ditangkap, tersangka melakukan perlawanan dengan senjata tajam, sehingga petugas terpaksa mengambil tindakan tegas dan terukur dengan menembak salah satu kakinya. Kini, tersangka telah diamankan di Mapolres Lahat untuk proses hukum lebih lanjut. Awang apa kapan? Hilap. Ya sebelumnya memang lah ngincar di sini. Keruan lo. Kalau ada kepikiran lah, ini yang ngambil barang dia apa-apa. Berapa lama setalang dengan korban? Lama Pak. 2012 tahun. Lama. Enggak tahu berarti itu jaga. Ya. Lapor kamu itu jaga. Memang lah nak kawin lagi untuk duit itu omongan sebelumnya. Memang lah mau ngincar. Dalam pemeriksaan, tersangka mengaku membunuh korban dengan maksud menguasai harta bendanya. Ia memukul kepala korban dari belakang menggunakan batang pohon kopi, lalu menusuknya dengan pisau berbentuk keris hingga korban meninggal dunia. Setelah itu, tersangka melarikan diri dengan membawa barang-barang milik korban. Atas perbuatannya, tersangka dijerat dengan pasal 338 KUHP tentang pembunuhan dengan ancaman hukuman penjara maksimal 15 tahun, serta pasal 365 ayat 3 KUHP tentang pencurian dengan kekerasan yang mengakibatkan korban meninggal dunia yang juga memiliki ancaman hukuman maksimal 15 tahun penjara. Setelah kami mendapatkan informasi tersebut, tim identifikasi Satreskrim bersama Polsek Jarai ke lokasi, ke TKP untuk melakukan identifikasi dan mengevakuasi mayat. Dan kami mendapatkan bahwa mayat laki-laki ini dengan kondisi yang tidak wajar, dan dapat diduga bahwa pada saat itu kami dapat diduga bahwa telah terjadi tindak pidana pembunuhan dan atau pencurian dengan kekerasan, dengan barang-barang milik korban pun hilang pada saat kami melakukan olah TKP. Kabarnya kan pelaku sendiri sudah mengenal korban, sudah satu talang gitu, sudah mengenal korban lebih dulu gitu. Iya betul. Jadi kami mendapatkan informasi setelah kita lakukan pendalaman kurang lebih 2 bulan, pelaku kabur dan kami sudah mendapatkan identitas pelaku, dan kami mendapatkan informasi dari saksi-saksi bahwa pelaku ini sudah mengenal korban ini sudah lama, karena satu talang ataupun satu kebun sama korban. Jadi pada saat melakukan aksinya, ini korban dengan sangat sadar, tersangka dengan sangat sadar mengenal korban ini. Untuk sejauh ini, motif yang dilakukan tersangka itu apa? Untuk motif dari tersangka sejauh ini bahwa untuk menguasai harta milik korban. Namun masih kita lakukan pendalaman apabila ada motif lain selain motif tersebut. Ancaman sering? Untuk pasal yang kami persangkakan kepada tersangka yaitu pasal 338 KUH Pidana dan atau pasal 365 ayat 3 KUH Pidana dengan ancaman dua pasal tersebut sama 15 tahun, maksimal 15 tahun penjara. Polres Lahat menegaskan komitmennya untuk terus menindak tegas setiap pelaku kejahatan guna menjaga keamanan dan ketertiban masyarakat. Kepolisian juga mengimbau masyarakat untuk lebih waspada serta segera melaporkan setiap tindakan mencurigakan ke pihak berwenang. Dari Kabupaten Lahat, Sumatera Selatan, Jumrah Aktual TV melaporkan.